Jadi begini, karena kita belajar tentang kasih ya. Jadi musuh, selama musuh itu bisa kita kasih, kita kasih. Dan yang tahu musuh kita nggak bisa dikasih itu hanya Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu hati manusia dan Dia tahu untuk diapakan manusia. Tapi kita nggak tahu. Ya. Saya beri contoh. Mephibosheth itu sangat dicintai oleh Daud. Tetapi waktu akhir hidupnya Mephibosheth membuang dirinya. Termasuk dia menghina dirinya. Sehingga harta warisannya dikasihkan ke bujang atau pembantu papanya. Separuh harta bendanya Saul. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Padahal sudah dikasih belas kasihan oleh Daud dan dikasih baik. Saudara, manusia punya sifat itu sangat rentan dengan kembali pada dosa. Di situ. Jadi yang sulit diterima adalah jika dosa itu terus-menerus menjadi dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, di situ nggak bisa diampuni, nggak bisa dikasih. Jadi Bapa yang sempurna bukan berarti semua dosa pun diterima oleh Tuhan. Enggak. Bangsa Israel tetap diberitahu, kamu harus bertobat, harus memberikan dirimu. Dan Daud dan Salomo mengingatkan seperti ini. Tuhan, Engkau Tuhan perjanjian. Jika umatmu berdosa sebesar apapun dan sejahat apapun, jika mereka kembali pada Engkau dengan hati sungguh-sungguh, Engkau harus terima. Karena Engkau adalah Allah, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Dan Tuhan ingatkan ini, dan itu lagunya itu selalu itu. Umat Israel lagunya itu, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya itu. Pegangan mereka itu. Kenapa? Karena Tuhan buka diri terus. Kalau kita bertobat, jadi mengasihi musuh, terus memberikan hidup kita kepada musuh kita, mendoakan semuanya, diterima atau tidak, itu ada batasnya dari Tuhan, bukan dari kita. Ya. Jadi kalau tadi ada kesaksian, semuanya bajingan gitu ya, kita berikan kasih kita dan semuanya. Belum tentu kasih kita itu diterima dan dikembalikan dengan pertobatan, dengan penyesalan, dengan pengertian, oh ya betul ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah oleh Paulus dikatakan, jauhkan dirimu dari orang seperti ini. Termasuk di gereja. Tapi orang-orang seperti ini biasanya mimpin gereja. Nah, itu yang susah. Yang hidupnya tidak mau dikuduskan, hidupnya tidak mau turut firman Tuhan, tapi dia ada di sana. Dan Tuhan sengaja, dalam arti diizinkan supaya orang-orang di sana diuji oleh Tuhan. Saya ketemu dengan satu orang di Jakarta. Pak, kenapa sih orang ini kok ada terus? Coba dia nggak ada, gereja ini tenang loh Pak. Yang membuat rusaknya tuh ini orang ini dari dulu sampai sekarang. Saya beritahu, Tuhan punya waktu dan saat yang tepat. 2 hari yang lalu telepon saya, Pak, yang Bapak ngomong benar. Kenapa? Kita bersyukur Pak. Bersyukur apa? Bapak itu sudah mati. Dipikirnya sudah tenang. Satu ganti tumbuh 1000. Tapi Pak, sekarang, wah, muncul yang baru. Nah, saya beritahu, saudara, siapa yang tahu hati manusia? Kita tidak bisa didikte oleh mereka. Kalau mereka jahat, kita ikut. Enggak. Mau jahat, enggak jahat, kita tetap penuh kasih. Kita akan mengampuni, kita akan menjadikan mereka tetap sesama yang harus didoakan. Dan itu titik. Dan tidak ada yang lain. Pak, susah Pak? Enggak susah. Kalau kita lakukan itu dengan hati Tuhan, enggak susah. Tapi kalau kita lakukan dengan daging kita, waduh, bisa muntah-muntah kita. Nah, mungkin. Jadi artinya kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang menolak Tuhan dan berkali-kali kita ingatkan, diberitahu, dan dia tetap hidupnya duniawi. Kita harus hindari orang seperti ini. Karena akan merusak kita pergaulannya. Ya itu banyak di Alkitab. Ya Alexander tukang tembaga, banyak sekali. Ya itu harus kita hindari. Betul-betul kita hindari ya. Jadi kita terima di gereja seperti orang berdosa betul, tapi pertemanan kita, kelakuan dia nggak bisa kita terima. Yang seenak sendiri, terus pokoknya ya tanda petik tidak ada buahnya sama sekali, tapi dia hidupnya tuh ngerusakin orang. Ya,
Saya pernah ada satu orang tanya saya, Pak, kenapa Bapak nggak ngomong kalau orang itu tukang utang? Saya kena 10 juta. Loh, yang tahu siapa? Oh, itu orang gereja kena semua, Bapak masa nggak tahu? Nggak pernah utang saya. Kalau utang saya tahu, nggak pernah utang. Loh, kenapa kalian diutang kok diem aja? Coba kalian ngomong ke saya, kan kita tahu. Dan terjadi kasus seperti ini sering dan banyak. Dan terutama anak-anak mahasiswa. Yang saya pelayanan di Jogja itu, banyak anak mahasiswa itu dengan merengek-rengek, nggak bisa bayar kos-kosan. Itu bukan karena nggak bisa bayar, karena dia terikat dengan dosa seksual. Setelah kita tahu, kita baru tahu, oh ini kenapa? Dia ada dosa lain mengikat, jadi dia menipu. Sampai kita semua kena semua. Dan ada kena sampai jutaan. Dan itu pelayanan mahasiswa, jadi kita harus mengasihi dia. Sekarang dia jadi pengacara. Bayangin orang kayak gini jadi pengacara. Tapi kalau dia bertobat, wah puji Tuhan. Ya, ketemu saya aja malu dia. Di Jakarta ketemu saya khotbah, kamu di sini? Iya Pak, nggak berani lihat saya. Kenapa? Utang. Ya dia pura-pura nggak utang, gitu kan? Tapi padahal saya ingat utangnya berapa, sampai titik rupanya tahu saya. Tapi dia nggak ingat, pura-pura nggak ingat gitu kan? Dan saya beritahu. Dan begitu selesai saya panggil, sini. Kamu masih ingat apa kamu yang ada ganjalan saya? Langsung iya Pak, ya. Saya ini, kamu udah kerja? Udah. Gajimu berapa? Nggak mau ngomong dia. Ya cukup untuk makan Pak, nggak bisa bayar utang. Nggak bisa. Bener? Kalau benar, jadilah kamu seperti itu. Kalau nggak benar, kamu ada penentuan. Nggak diberkati kamu seumur hidupmu. Kamu akan semakin dipakai bukan oleh Tuhan. Menipu itu nggak bisa dipakai Tuhan. Mendustai. Ya. Dan saya beritahu, jangan. Saya sudah rela kamu ambil, kan saya sudah ngomong kamu. Kalau mau balikin, kalau enggak silakan. Gitu. Tapi kamu harus jujur di hadapan Tuhan. Dan itu penting sekali. Apalagi kamu jadi pengacara sekarang. Nah kalau kayak gini modelnya, wah jadi apa ini nanti ya pengacara? Ya, nah, itu bahaya sekali. Oke, ada yang lain?